Bismillah, kalau kita mati besok kita akan ditemukan orang ngarit gitu. Wah, ada petir, dua, terus kita memutuskan kita di jalan loh, terus jalan itu lampu badai itu nggak nyala mas, karena kan angin saking besarnya. Yang aneh, jalan itu semeter mas, jalan yang kita semalam kita lewat terus kita meneduh itu benar-benar semeter di pohon itu. Nah, nyari jalan, muter-muter, mungkin ada lah 100 meter ke kanan ke kiri, nggak nemuin jalan. Sobat Rencang Kelana semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini masih malam Jumat. Malam Jumat. Malam Jumat. Paing. Oh, paing. Kliwon mas. Ya, saya Badai dari tim Rencang Kelana. Kali ini malam-malam. Kembali saya sukanya malam-malam bertamu ke rumahnya Mas Tamplek. Beliau ini adalah seorang musisi ya, tapi beliau ini juga punya pengalaman mendaki gunung ya mas ya. Waktu itu. Malam ini, tim Rencang Kelana mendatangi kediaman seorang sahabat bernama Mas Tamplek. Beliau adalah seorang musisi, tour leader wisata, yang dulunya pernah mendaki gunung di era tahun 2000-an. Kali ini, beliau akan menceritakan kisah pendakian bersama teman-temannya di Gunung Merbabu via Wekas. Banyak hal janggal yang ditemui oleh mereka selama pendakian. Hal janggal seperti apa yang mereka temui? Mari kita simak bersama-sama bagaimana seru dan menegangkannya perjalanan mereka. Berangkat dari rumah ya mas, kalau waktu dulu kan naik gunung itu muncak malam mas. Gak kayak sekarang. Tahun-tahun segitu ya. Kalau sekarang kan siang kan kalau nggak salah, nggak tangguh senternya kan. Nah, waktu itu malam mas, aku dari rumah itu sore, nggak habis zuhur prepare lain-lain. Kalau dari rumahku Magelang sampai ke Merbabu itu, walaupun Merbabu itu masih ke Magelang jauh mas, jaraknya sekitar butuh waktu perjalanan 2 jam lah mungkin untuk naik bisnya aja, karena kan kita nyambung dari rumah saya jalan kaki waktu itu bertiga, kalau nggak salah itu mendekati bulan puasa. Nah, kita naik. Ini mas, kalau di Indonesia kan biasa tuh puasa nggak bareng gitu. Ada yang hari Minggu, ada yang Senin gitu kan. Waktu itu kita zaman dulu belum ada medsos, belum ada HP. Mungkin ada HP yang punya orang-orang kaya ya waktu itu, tertentu aja. HP pun masih ponik-ponik. belum ada inilah Android lah. Intinya belum ada, kita berita kayak gitu kan hanya ada di TV kan. Nah, sedangkan kita kalau nunggu TV, kita mantap aja nih. Ini besok kayaknya puasa nih kan. Puasa. Puasa besoknya lagi. Ya udah kita naik gunung yuk. Padusan lah kita. Padusan kita di gunung ya. Kita berangkat lah bertiga sama teman satu kampung waktu itu. Mas Fathulillah sama Mas Afam Arwani. Alhamdulillah mereka sekarang menjadi ustadz semua dua itu. Dari 3 ini yang saya nggak jadi. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi mereka pasti lihat nih. Mas Afam Arwani sekarang di Temanggung, dia ngaji juga di sana. Terus sama Mas Fathulillah ini di kampung sendiri, dia ada teman-teman jamaah yang sering ngaji ke dia. Alhamdulillah lah teman-teman gue itu anak-anak pang. Dulunya anak-anak pang, ya pang kampung lah gitu kan. Terus naik tuh, kita naik truk waktu itu mas, dari kan ada truk orang-orang mau kemana gitu, mau ke Magelang, udah naik truk gitu, kayak backpacker dulu. Naik truk sampai ke terminal Magelang. Sampailah setengah jam atau 1 jam lupa, 1,5 jam lebih lah sampai di terminal. Kita nyari bis yang jurusan ke Salatiga. Salatiga Kopeng. Salatiga itu apa aku lupa. Zaman dulu tuh bis yang bentuknya 2 itu kecil lah.
bayarnya juga masih murah, 1.000 atau berapa ya waktu itu. 1.000 rupiah, bener. Dan kita naik gunung nggak kayak sekarang mas, kita yang ke pakai carrier, sepatu apa tuh, sepatu gunung, pakai tongkat itu kan, kita enggak, celana jeans, kaos, sweater panjang, yang penting kan tidak dingin gitu, di atasnya dingin kan, kita kayak gitu, nggak ada yang jumper atau apa, enggak, kita pakai baju panjang lah, tas panjang. Kita pakai kaos, itu pakai tas sekolah, seadanya kita isi amunisi ya di dalamnya, ada instan, rokok ya pasti, terus Pertus. Kalau sekarang nggak Pertus ya? Sekarang pakai gas mas. Gas. Pakai gas ya. Yang 3 kilo? Yang 12 kilo. Pakai gas kotak mas, kecil, tabung gas, gitu. Bulat bulat kotak ya? Gasnya kotak. Ada yang bulat juga sebenarnya, tapi apa namanya, pakai gasnya itu pakai botol, semacam kayak botol gitu. Oh gitu, baik dulu kan pakai Pertus ya. Jadi perlengkapan ini mas, kompor aja ya, kita bikin kompor itu dari kaleng susu. Iya. Kaleng susu, benar-benar kaleng susu itu dipotong jadi 2, dipotong-potong terus dibikin kayak segitiga tempat apa wajan dulu lah. Iya. Nah itu terus kita bawa. Aku kalau nggak salah, aku tuh temenku ya waktu itu bawa Ojo, betul ya? Wajan. Bukan dulu kan, sekarang kan pakai ini ya, apa tuh yang ada casting. Oh itulah casting, apa namanya? Nggak ada mas. Pinjemnya juga nggak ada. Dulu itu naik gunung itu bener-bener itu dari apa adanya. Tenda pun kita pinjem dari sekolahan mas, kan kampungku deket SD tuh. Nah, itu pinjem yang buat pramuka itu. Di atas gunung. Bayangkan mas, kalau sekarang naik gunung kayak gitu mungkin ditertawain ya mungkin ya. Tapi aku pengen nih sekali-sekali naik gunung kayak gitu. Jadi memang benar-benar orang dulu itu kayak gini loh gitu persiapannya. Kayak itu. Terus kita bawa air mineral waktu itu, ya mereknya hanya aja itu ya, gede itu. Terus sama bawa Trigen. Trigen yang berapa liter? Trigen oli. 5 liter. 5 liter ya, 4 liter ya. Kayak Trigen oli lah, Trigen buat minyak itu loh. Nah, kan aku di rumah tuh punya 2 mas, mungkin yang buat sama ibu saya itu buat beli minyak tanah waktu itu kan, pakai kompor kan minyak tanah. Yang tak bawa itu, tak isilah air. Rasanya aneh itu mas, itu nggak kepake. Itu lucu ya. Nah, lucu. Terus bawa apa itu? Trigen sama botol-botol itu diisi lah. Botol kosong kalau dulu. Botol kosong, nanti di sana tuh ada air, kita masak gitu kan. Bayangannya kalau di gunung itu sebenarnya pengalaman naik gunung pertama, kalau tidak salah. Itu pertama kali. Saya ke Merbabu itu kalau nggak salah 4 kali atau 5 kali lah. Nah, itu pertama. Itu yang pertama kali. Gua pertama kan sama anak-anak. Itu belum pernah ada yang naik gunung. Tapi tahu kalau kan ada temanku di kampung itu yang sering naik gunung, kalau naik gunung ini. Naik ini, turun ke sini, terus jalan kaki. Waktu itu jalan kaki mas. Kita naik bis ya, bis sampai ke Wekas. Wekas atau Kaponan ya? Itu bawahnya Kaponan. Kaponan ya? Iya. Kita jalan kaki. Waktu itu jalannya masih batu. Makadam. Oh. Makadam. Nah masih batu. Terus kita jalan jalan kaki. Dari jarak situ sampai ke base camp itu kalau nggak salah 2 kilo, ada nggak ya 2 kilo ya? Kalau dihitung dengan waktu kira-kira 2 jam mungkin ya. 2 jam? Sekitaran 2 jam. Capek banget mas itu. Jalan kaki lewat kampung-kampung gitu, tapi ramah-ramah. Jalan kaki, naik gitu kan. Itu sebenarnya udah naik gunung itu sampai base camp itu ya, hitungannya ya. Kita jalan kaki waktu itu 2 jam lah, kita sambil, masih sore itu, jam 3-an lah. Jam 3-an sampai situ. Sampai base camp. Terus sampai base camp itu kan waktu itu kalau nggak salah belum ada registrasi belum ada. Belum. Adanya tuh di base camp itu pakai itu loh. Kalau sekarang kan yang buat konter-konter itu apa? Kaca itu apa namanya? Lupa. Yang buat jualan pulsa itu apa namanya? Etalase. Kalau dulu nggak etalase, jadi etalasenya pakai kayu tuh mas. Masih zaman dulu yang miring itu loh. Kayu. Di situ jualan kaos tangan, terus jualan stiker. Ada
Sindoro, apa tuh Sindoro? Merbabu, DPL berapa itu aku lupa. Nah, karena kan kalau dulu itu di kampung itu Mas, kalau di rumah itu kan kalau pernah naik gunung itu ada stiker-stiker itu dulu. Saya dulu sering beli stiker, kalau di situ kan juga ada yang naik gunung, temanku nitip stiker berapa yang Sindoro belum pernah, terus ditempelin di rumah kan kalau ada, wah pernah naik gunung, iya dong naik gunung gitu kan. Padahal yang baru pertama kali itu, terus beli itu stiker kan di situ, terus kita makan di situ, kalau nggak salah jangan tahu, sayur tahu, sayur tahu sama telur, kalau nggak salah itu 2.000 atau berapa makan. Telur ceplok. Telur ceplok, siapa itu aku lupa. Aku kangen Mas, kadang-kadang pengen kesana lagi, pengen cuma ngerasain jangan tahu, sayur tahu itu. Terus wah udah nggak usah naik. Sekarang ini Mas kalau naik udah nggak kuat. Terakhir 2005 itulah. Terus 2004 itu aku naik sama temen, normal awal Mas, aman lah sampai ke base camp, kita makan dulu, terus ngobrol sama ada beberapa anak yang turun. Di base camp itu mereka turun, terus dia bilang, Mas mau naik? Iya. Dari mana Mas? Waktu itu dari Cilacap atau dari Purwokerto nggak salah. Ada beberapa rombongan. Besok puasa Mas, besok naik gitu. Oh, besok puasa? Kayaknya hari besok deh gitu kan. Udah deh, kita terus besok puasa, udah kita harus bilang, terus yang punya base camp itu ngomong, apa Mas kalau naik gitu kan, naik aja gitu. Tapi sepi, ini nggak ada yang naik karena kan besok puasa gitu. Besok puasa sih, terus kita nunggu sampai maghrib, kita sholat sampai isya, kita habis jam 9 lah kita naik, 9 malam habis sholat isya. Naik malam ya? Orang-orang itu pada taraweh, benar-benar lagi pada taraweh. Udah mulai taraweh. Jadi itu besoknya puasa, kita tetap, aku udah sampai sini ngapain pulang, ya udah kita naik aja. Jadi kita naik, benar-benar naik kan, seolah-olah kayak anak gunung sebelum melakukan perjalanan naik gunung. Padahal niru-niru teman-teman, kita baca doa menurut agama masing-masing, padahal agamanya udah tahu kan kita sama gitu. Menurut agama masing-masing, terus ya udah itu kan naik dengan Dirigen yang tadi tak tinggal, enggak, itu masih belum ketahuan nih. Yang Dirigen minyak itu tak isi air di, kalau nggak salah ada masjid deh, base camp, terus naik ada masjid kan waktu itu, masih pembangunan kalau nggak salah masjidnya. Terus isi air di situ. Setelah pada taraweh, kita masih di base camp, kita nggak taraweh ya, karena wah kita mantap aja puasa kan. Di Indonesia kan ada 2 nih, kadang-kadang kan nggak bareng gitu kan. Paling punya kita besok gitu kan. Ternyata memang bener-bener besok itu taraweh, sepuasa. Kita isi air secukupnya, botol 3 misalnya satu anak. Tasnya kecil-kecil. Temanku itu yang salah satu, siapa lupa, yang bawa tas yang gede itu, yang pinjem isinya yang tenda dari sekolahan pramuka itu. Carrier Mas, bukan? Kalau zaman sekarang kan namanya carrier. Terus intinya tas gede gitu. Karena kan dagadu. Jadi tasnya kecil itu. Tas dagadu, ada emblemnya slang gitu loh. Gitu. Terus naiklah, kita naik. Kita bawa senter masing-masing. Senter 2, lampu badai kalau itu yang pakai minyak. Kita cek lagi spiritus aman, aman semua, kita naik lah kita. Naik lewat, kalau nggak salah ya dulu ada tanaman lobis ya, kol. Nah, terus naik ada saluran air di situ. Ini benar-benar waktu itu cerah Mas. Tapi ya nggak ada bulan, tapi cerah gitu. Masih kelihatan lah pandangan sekitar 20 meter di depan, masih kelihatan. Kita naik, bismillahirrahmanirrahim, kita naik. Sampai di, kalau nggak salah, pos 1 ya ada pohon gede. Kita istirahat di situ. Terus kita bikin, gimana kalau kita makan dulu nih, lapar gitu kan. Kalau naik kan pertama kali naik. Bikinlah di situ mie instan sama ngopi. Waktu itu, nggak salah mereknya kopi susu Palapa. Ingat nggak Jinen? Enggak. Ada nggak? Enggak nih saya. Enggak. Mungkin saya enggak
nggak apa ya, nggak tahu saya mungkin sudah. Jadi kopi susu palapa itu kalau teman-teman ada yang ini kan apa mereknya itu plastiknya dingin gitu transparan kopi dan susu itu enak banget aja. Saya bikin di situ minum gerimis waktu itu gerimis kita gimana kalau gerimis ayo udah kita naik nanjak lah baru sekitar kalau nggak salah setengah jam lah dari pohon gede itu naik aku lupa itu pos berapa kalau mungkin jangan tahu pos berapa itu sekitar pos 1 waktu pos 1 ya itu pos 1 itu naik di situ setengah jam hujan mas deras banget deras banget kita memastikan gimana deras nih terus wah hujan itu nggak cuma deras mas beserta kawan-kawannya apa itu angin kalau sekarang badai mungkin ya seperti namamu mas badai angin itu wah pohon itu goyang-goyang itu mas kita juga ikut goyang-goyang kan hai gitu kan besar itu bagus ya nah, jadi bener-bener wah, ada petir dua terus kita memutuskan kita di jalan loh, terus jalan itu lampu badai itu nggak nyala mas, karena kan angin saking besarnya. Terus kita memutuskan kita ngecamp aja di situ. Nah, kita kan bingung mau ngecamp di mana, center juga konslet kalau nggak salah, nggak kelihatan, udah harus mati karena udah basah. Jadi ingat terus tenda itu nggak dibenerin, cuman buat kerudung. Itu kerudung ini di bawahnya kita pakai matras ya, itu matras tentara itu loh. Matras juga, terus tenda itu dibuat buat tutupin kita kalau angin gede itu. Jadi tenda itu kayak mau lepas tuh. Kena angin. Ketok gitu apa itu? Pohon itu patah. Tok. Dan gimana nih kita cari jalan aja pokoknya kok kelihatannya bahaya gitu ya kita di bawah pohon gitu terus saya benar-benar ini mas pakai waktu itu jas itu loh hujan plastik itu loh ada kan dari zaman dulu memang udah ada jalan nyari jalan saya benar center masih ada satu yang masih hidup ya sini dulu saya tak lihat jalan kita maksudnya kita ngecamp di tempat yang agak lapang dikit itu miring mas posisinya waktu itu biar nggak ketimpa pohon gitu loh. Terus saya nyari jalan, muter-muter. Mungkin ada lah 100 meter ke kanan ke kiri, nggak nemuin jalan. Bener-bener kehilangan jalan saya itu. Jalan awal pun nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Itu langsung di semak-semak gitu tuh. Waktunya kan mau neduh gitu loh, neduh di pohon ini, pohon nih enak nih. Buat neduh. Akhirnya kayaknya kita neduh dari jalan awal kita jalan itu nggak jauh. Sekitar mungkin 1 meter 2 meter lah kita nyari jalannya mana kok semak semua kayak lalang itu loh mas ranting pada jatuh jebak wah kita kejatuhan jebak terus kita mikir bertiga bismillah kalau kita mati besok kita akan ditemukan orang ngaret bukan nyari rumput gitu kan sampai pikiran kayak gitu bismillah kita selamat sampai ini ya kita tidur mas nggak tahu jam berapa mungkin sekitar jam 12 atau jam 1 malam ya benar-benar nggak ada kehidupan ya. Orang kita papasan juga papasan waktu kita naik papasan orang turun. Dua orang sakit nih nggak salah. Mana mas naik? Ya mas hati-hati ya mas. Atas sudah mulai gerimis gitu kan. Oh ya siap-siap gitu. Ada yang ngecamp lain nggak ada mas cuman kita terakhir gitu katanya. Ya udah 3 hari katanya. Ya, mana lanjut ngapain kita bertiga kok gitu kan. Nggak mikir aneh-aneh mas waktu itu mas bener-bener nggak mikir aneh-aneh kita bener-bener ya pengen daki pertama ya us ayo gitu kan nggak mikir kita harus keselamatan atau apa enggak mikir enggak nah, sekarang kan harus registrasi mikir Anda harus ini harus apa itu tidak bengek lah kalau sekarang aduh itu bener-bener apa itu naik gunung wis akamsi lah kos koyo omah dewi di rumah sendiri nah di situ gede banget mas meneruskan dah kita tetap di sini aja lah itu nggak tahu kita tidur gede akhirnya tidur bangun matahari udah kelihatan udah inilah suara burung keluar suara burung yang merdu itu wah terus
kelihatan, ternyata pohon yang patah itu di atasnya enggak ini. Kita tuh di pohon apa ya? Cemara bukan? Cemaranya yang patah. Patah gini tapi nggak ngelain kita di bawahnya. Untung kita nggak kena pohon gitu waktu itu. Ya kan kita beres-beres masih basah semua tadi itu. Kita basah kuyup itu kali itu. Terus kita putuskan gimana mau naik mau enggak? Ini udah puasa loh. Kita yo maaf kayaknya nggak puasa nggak lupa. Terus udah kita diputuskan naik ya. Kita beres-beres, masukin ke tas lagi. Nah, yang aneh, jalan itu semeter mas. Jalan yang kita semalam kita lewat terus kita meneduh itu benar-benar semeter di pohon itu. Dari jarak kita tenda yang buat selimut itu bukan? Iya. Nah itu mungkin nih misalnya pakai drum kena angin sekarang gelinding gitu. Nah, untungnya gitu tuh. Jadi tidur itu sambil nahanin sama angin tarik-tarikan nih. Punyaku gitu. Nah itu. Terus itu kita beres-beres. Saya lihat, jalan kok 1 meter tadi kita 1,5 meter atau 2 meter. Iya. Ini jalan yang kemarin itu turun kita naik. Gimana kita naik aja gitu. Terus kita putuskan naik mas, jalan lancar mas sampai naik. Ya beberapa kali lah kita minum gitu. Tibalah kita mau masak di pos 2 ya kalau nggak salah. Yang buat ngecamp. Itu benar-benar nggak ada anak orang ngecamp. Sepi ya benar sepi. Kita mau bikin mie mas. Tawanglah air yang itu rasanya minyak tanah mas. Saya bisa bayangkan. Iya kan mas, pakai spiritus yang warna biru itu. Iya. Masak, baunya nggak enak. Wah bau minyak tanah terus akhirnya tetap nggak tak bawa karena kan punya ibu tuh. Tak ikat tali seadanya terus kita punya kalau nggak salah ada sumber air ya. Iya ada. Pakai kotak kecil gitu. Iya. Iya ada sumber air nih seneng kan baru pertama kali. Terus pos 2 gitu tulisannya puncak ada tulisannya waktu itu dibikin atau bekas tentara apa nggak tahu tapi puncak. Nah terus kita main ini masak di situ masak udah masak makan mie terus bengong kita bertiga kita mau naik ya ayo naik terus kayak malas gitu mas ke puncak. Dan akhirnya nggak sampai ke puncak. Hanya turun. Siang gitu kami jam 11 kita turun. Iya. Ya kita turun nggak usah naik lah. Tapi masih rasa penasaran mas. Karena baru pertama kali kan. Takutnya nanti naik misalnya kemalaman atau apa. Karena kita udah puasa. Iya. Karena di atas juga nggak ada. Kita turun perlahan-lahan turun. Kaget lah ketemu cewek mas. Yo putih merah gitu. Karena mungkin Jawanya dingin ya. Iya. Kita di atas juga dingin banget karena kita pakai baju seadanya tuh seadanya. Pakai celana jeans, sepatu aja Pro ATT yang gambar macan itu waktu itu. Nah itu kita turun itu pakai nunggi rumput. Jangan sini kok ini dari mana mas? Dari sini Magelang. Lagi turun ya iya pak. Semalam udah badai ya kayaknya di atas. Ya pak. Jadi kita, pulangnya kok aku nggak ngelewatin yang ada badai itu tadi tuh. Lupa aku, kayaknya nggak ngelewatin kita bingung loh. Jadi kita lewat mana yo gitu. Kita jalur yang licin-licin enak itu lah dulu kan. Itu turun, lancar mas nggak ada apa-apa sampai di base camp kita karena puasa toh. Tapi terus ya nggak ada apa-apa. Kita langsung turun jalan kaki, pulang. Gak ada mistis-mistisnya tapi lucu gitu mas. Cuman menurut saya yang paling inget saya tuh kita kenapa kita berada di situ nyari jalan nggak kelihatan. Semua apa karena hujan ya karena angin atau apa terus jalan itu hilang. Nah tahu-tahu siang ada jalan. Lucu. Iya. Terus ada lagi. Apa lagi mas? Gini mas, pengalaman Jember Babu sekarang itu memang harus registrasi kan? Iya. Harus registrasi, harus ini dan lain-lain. Online sekarang mas. Online ya? Iya. Dulu enak banget ya, nggak ada. Tapi cuma
Tapi dulu kalau menurut saya dulu nggak ada cuma kejadian-kejadian kayak sekarang misalnya saya bilang nggak ada dulu tuh. Itu benar-benar dari keamanan juga. Ini kan? Ya itulah bedanya dulu sama sekarang, Mas. Dulu itu walaupun dengan pelatihan saya membayangkan jenengan dan tim itu, saya paham ketika jenengan pakai celana jeans, terus tasnya tas yang itu parasit itu. Parasit, yang kalau kena hujan tembus pakai tali, saya pernah punya juga kayaknya. Terus pakai topi maling yang ada ini. Iya. Kalau zaman sekarang mungkin kayak om atau bukan pak di villa. Ya, monggo jaga villa itu kayaknya yang pakai sini itu kan. Itu nggak ada senternya Mas. Kalau dulu kan nyari senter yang ada, keren Mas, ada senter. Itu dulu naik gunung tuh lihat tenda dulu, kan Mas. Dulu kalau kayak gitu pasti orang Jakarta. Langsung gitu ya. Wah, Jakarta nih. Jakarta, gitu ya. Jakarta Selatan nih, Jaksel nih. Gue Magelang nih gue. Magelang Selatan gitu kan. Iya. Nah itu. Ya itulah teman-teman pengalaman beliau yang sebenarnya gimana ya, lucu banget. Dalam artian saya bisa membayangkan, tapi yang herannya itu sampai pagi itu basah akhirnya. Basah. Tapi ada yang apa itu penyakit hipotermia ya. Aku sampai benar-benar nggak tahu gunung ya Mas. Iya. Hipotermia ya. Lucu ya hipotermia. Dulu nggak ada kayak gitu. Maksudnya masih aman-aman aja. Aman, sehat. Iya. Mungkin karena masih muda ya. Masih muda. Gak tahu, tapi memang benar-benar ya kita basah. Cuman kering di badan. Lagu yang baju satu kering di badan itu benar-benar ada Mas. Kisah nyata. Ya punya. Iya itu. Beberapa kali sih setelah itu aku naik ke Merbabu juga. Gini Mas Tamplek, ya ada nggak kalau pengalaman sing ya kalau tadi kan ya ada yang mungkin sedikit sedikit mistisnya yang menemukan jalannya tiba-tiba ada gitu kan, padahal semalam dicari nggak ada gitu ya. Itu pendaki bego gitu. Ya lucu tapi ya menegangkan waktu itu. Saya bisa membayangkan waktu itu. Tapi kalau pengalaman yang benar-benar itu memang agak di luar nalar itu pernah nggak Mas Tamplek mengalami di gunung yang sama atau ya di manapun ataupun di mana? Kayaknya di gunung yang sama pernah. Di gunung yang sama. Waktu itu udah agak profesional nih, udah pengalaman kan. Waktu itu udah aku setelah naik nggak sampai puncak itu beberapa bulan setelah Lebaran aku naik lagi Mas sama teman-teman, tapi beda teman. Sama anak-anak gunung saya ikut mereka yang benar-benar naik gunung terus, tapi yo peralatan aku apa adanya masih seperti tetap itu sama ya, cuman pakai double hem, cuman pakai itu loh Mas, dobelin lagi, terus kaos tangannya beli yang di itu toko besi yang buat ngecor itu atau buat yang proyek itu putih gitu kayak putih apa itu itu keren kan karena gunung. Udah merasa keren waktu itu Mas, karena benar-benar kalau yang pakai peralatan sepatu gunung itu anak Jakarta waktu itu. Anak daerah mungkin ada cuman nggak ketemu ya waktu itu. Mungkin maaf nih ya, bukan yang ngecek, cuman waktu itu aku nemuin ya kayak gitu aja. Karena kan masih sedikit waktu itu Mas naik gunung itu. Bener-bener kalau naik gunung itu kayak saudara ya, dari di atas di bawah sampai orang mana Kediri, sampai nyamperin ke Kediri waktu itu. Bener nggak kayak sekarang medsos kan gitu. Waktu itu naik gunung waktu sama anak SMA kalau nggak salah ya Mas, itu bertujuh, saya cowok 4, cewek 3. Nah kan tak ceritain kan aku di sekolahan gaya kan, terus aku naik gunung nih, mana nih, gitu di Merbabu enak nih gitu kan, anak ada yang tertarik nih, ayo kapan kita agendakan. Nah waktu itu libur 2 hari kalau nggak salah, Sabtu Minggu atau Minggu Senin aku lupa. Itu 2 hari libur sekolah. Bohong nih acara sekolah gitu kan, kalau anak cewek hasilnya gimana ya udah bikin acara sekolah aja gitu kan, nginep di sekolah gitu kan, habis bohong gitu lah.
Waktu itu cowok 4, lupa aku siapa, lupa nama-namanya, anak-anak SMA lah, 2005-an lah itu. Setelah itu naik gunung lancar Mas, sudah naik bis kalau itu, naik bis dari Magelang ke terminal, naik bis sampai Okas jalan kaki. Sama kayak tadi ya. Sampai sore. Wah, udah kayak pengalaman sendiri kan. Wah, nanti di sini nanti makan dulu. Kayak sudah bisa sombong ya. Sombong. Padahal kalau ketemu orang yang gunung bener-bener, itu nggak ada Mas topi-topi kayak gitu. Nggak ada ya. Itu bahannya keren banget itu anak-anak kota itu kan. Sepatu ya, sepatu ini agak merek Converse ya. Oh, sekarang udah Converse tapi KW. Udah KW. Nah itu naik kan, kita lancar baru itu jam 9 lah. Kalau nggak salah itu 17 Agustus atau apa ya? Oh, momen kan biasa kan momen di atas kan mengidangkan bendera gitu waktu itu. Tapi dulu kayaknya belum ada upacara deh, atau udah ada aku lupa lah. Intinya kita ini tahun apa itu merdeka gitu lah di atas. Upacara di atas gitu ya, 17-an gitu. Bendera. Walaupun kita nggak upacara di atas, karena kan kita naik malam jam 9 lah kita setelah di base camp beres-beres. Kalau itu tendanya Mas, udah pakai tenda pinjem waktu itu, tapi tendanya ya lucu, bawa 2 dum itu nggak kayak sekarang itu loh. Pakai peralon ya kalau misalnya. Nah, terus saya bawa yang gambar Hello Kitty yang di pinggir jalan itu loh, ada kan? Wah, pakai dum loh itu. Iya. Nah, terus naik, udah perlengkapan, udah kita pakai air mineral, udah bener-bener wes semacam pendaki tenanan lah. Wah, pendaki tenanan waktu itu. Kami beberapa kali naik tuh. Aku yang tahu jalur kan waktu itu. Terus temanku anak Jakarta nih, tapi sekolah di sini. Dia kan udah beberapa kali ikut naik gunung. Terus tahu medan tuh. Udah kamu di depan, aku sama cewek di tengah, aku di belakang sama temanku. Berdua cowok depan, 3 tengah. Jaraknya juga nggak jauh sih, paling sekitar 3 meteran lah. Jadi di belakang, kita bawa tas gantian kan. Cewek kan namanya juga baru pertama kali naik, kan. Ya kan, sok jaga-jaga, sok jagain, sok jadi pahlawan lu. Aku bawain gitu kan, sok care ya. Sekarang sok care gitu kan. Itu malam ya di pohon yang gede itu, pos 1 ya. Itu aku lihat temanku di situ yang pertama. Yang duluan itu kan tak suruh duluan, tapi sebentar saya potong. Ini berarti kan posisinya kan cowok 2 di depan, terus 3 di tengah, terus saya belakang 2, saya sweeper lah gitu. Oh ya, sweeper. Iya. Terus di pos 1 melihat temanku malah di situ, tapi sendiri. Padahal kan mereka berdua. Iya. Terus malam kan, maksudnya malam ya juga berpapasan juga, salip-salip sama temen orang-orang pendaki lain. Gue rame Mas, nggak sepi. Rame, Mas ya Mas ya, duluan Mas, oke Mas, merdeka gitu kan, mau kayak perang gitu loh. Kita bawa bambu, di bendera gitu kan, sok-sokan gitu kan. Terus salip, aku lihat pakai senter tuh kan kelihatan, dia kan pakai kacamata kan. Loh, ngapain kamu di situ? Malah tak suruh duluan malah di situ, diem aja dia. Diem cuman udahlah, tinggal aja, mungkin kencing atau apa gitu kan. Udah kan yang satu kan udah, yang 2 anak itu kan mikirnya yang satu udah naik nih, mereka kan udah pengalaman naik gunung. Terus aku ngiring yang cewek, naik aja, aman lah, dia ditinggal, udah biasa gitu. Terus kita nggak mikirin apa-apa lah, naik ya biasa aja, nggak ada ganjil apa-apa juga nggak ada. Sampailah di pos 2, kita camp di situ kan, bikin dum 2 cewek sendiri, cowok sendiri, karena kan kita juga menjaga ya. Waktu itu memang bener-bener kita tuh bener-bener kalau udah pergi sama cewek yang jagain Mas. Nggak tahu kalau zaman sekarang ada tuh yang dum kayak gitu, jaga unik kayak gitu. Kita bener-bener jaga. Temanku ini keluargaku di sini kan. Nah, di situ aku naik, dia udah bikin tenda berdua itu. Loh, sekarang ini gitu, udah nyampe sini. Bangun aku kan duluan dari tadi kan, disuruh duluan bikin tenda ini gitu. Dia bikin tenda.
Terus aku sama temanku yang tadi siapa? Tahu lah, biarin. Dan nggak ada bahasa, aku nggak ngobrolin itu karena kan kalau dulu kan di gunung itu nggak boleh ngomong aku dingin, aku lihat apa, aku apalah. Kita jaga alam benar-benar. Kita harus menyatu dengan alam. Terus intinya kita di situ, dulu pencinta alam gitu. Kita merusak alam, kita bawa ini kan pasti apa, bunga apa itu namanya? Edelweiss. Edelweiss kan dulu kan kita pasti harus bawa pulang. Dan itu nggak apa-apa. Sekarang nggak boleh katanya. Sekarang udah nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misalnya ngambil, ada dendanya. Oh, ada dendanya. Udah ada undang-undangnya. Anak zaman dulu ya. Anak zaman dulu. Iya. Terus itu kita sama temanku yang lihat tadi di pos 1 di pohon gede itu. Dia nggak cerita sih, aku cuma tak tahan di dalam hati kan. Ya kita lancar, kita setelah sampai puncak itu jam 3 malam kalau nggak salah. Langsung. 3 pagi ya, 3 pagi. Itu langsung. Terus sampai pos itu. Terus kita naik. Yang cewek memang benar-benar nggak naik. Yang sampai puncak itu aku sama temanku yang Jakarta itu sama temanku 3 tok. Ya gimana? Naik? Ya yuk. Di puncak apa kalau salah? Yang jalannya batu tuh loh mas. Dulu kan kayak ada akar-akar itu masuk terowongan terus manjat-manjat batu, terus ada yang belerang itu apa namanya? Kawahnya itu apa puncaknya? Masih ada ya itu? Belum punya. Oh masih ada. Di situ terus jalannya setapak itu terus manjat, terus di puncak itu kayak ada tempat kecil lah kalau buat camp bahaya itu. Terus kelihatan kok Merapi itu. Itu apa itu namanya mas? Lupa aku. Kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah dulu itu memang ada namanya puncak. Di situ yang di tempatnya itu agak lapang sedikit. Kalau 2 tenda cukup lah ya. Lupa sih saya juga namanya. Tuh rame nih mas, waktu itu masih rame. Jam 3 itu kan sahabat-sahabatan bareng aku bertiga naik ke puncak itu juga ada banyak. Di pos 2 tuh penuh mas. Tenda sampai kita bikinnya tuh di pinggir-pinggir itu kok. Di dekat kayak ambil kayak jurang apa itu. Gitu. Nah di situ itu aku naik bertiga sampailah puncak. Nah, lihat Merapi, jadi Merapi kelihatan lah itu. Kelihatan banget itu. Terus seneng kan, waktu itu sayangnya nggak ada foto zaman dulu itu. Kalau dulu kan pustel ya. Harus pakai kodak gitu. Itu bawa. Cuman ya tahu sendiri, nggak ada yang jadi. Nggak ada yang jadi. Bakar lah mungkin. Susah enak zaman sekarang mas. Ya, buat pansos itu nggak ada dulu itu. Setelah dari naik ya puncak, kita turun jam 8 lah mungkin. Anak-anak di pos 2 udah masak nih, kita datang makan Indomie apa mie instan lah. Waktu zaman dulu ya Sarimi, belum ada Indomie sama Sakura. Enak banget waktu itu. Merek itulah, nggak apa-apa nih ngomong. Nggak apa-apa. Sarimi merah itu kan, gambar Walid gitu. Iya kan, sekarang Walid. Nah di situ kita makan-makan. Nah, dan ada kita nyantai kan, kita ngobrol-ngobrol. Nah di sebelah panggung itu nggak tahu mas, di sebelah tenda itu ada yang kebakar mas. Yang kebakar masak pakai pertus itu. Saya kan dulu pakai celana skater loh, yang gede itu loh. Dulu kan skater. Celana skater yang kantongnya gede-gede itu. Kalau sekarang nggak tahu apa namanya. Ada nggak tahu. Nah, itu saya kan nolongin nih pahlawan nih, sok-sokan nih kan. Saya injek-injek malah kebakar celana nih saya. Ikut kebakar. Lucu. Tapi bisa ini kan ya, kita bisa kenal itu orang Solo nggak salah. Itu. Nah kita turun sampai ke base camp. Barulah saya cerita sama temanku yang di atas, terus saya tanya, tadi aku lihat kamu di pos gitu, pos yang bawah pohon. Masa aku di atas? Dia ngomong aku tadi dia lihat potong gitu. Potong. Siapa itu yang temanku yang satu itu, yang aku kira masih di situ. Oh berarti beda penglihatan? Beda penglihatan, dia lihat potong di situ. Emang boleh sih nggak sih cerita kayak gitu? Boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Maaf loh mbak, aku takut deh. Itu kan pengalaman ya mas, pengalaman gitu. Temen itu lihat pocong, ya aku lihat pocong. Tapi nggak apa-apa, ya nggak ada rasa takut nih kok.
oh ya udah nggak apa-apa, yang penting kita selamat gitu kan. Iya. Benar-benar lancar Mas. Tapi saya herannya gini Mas. Iya, kenapa? Ya kita bukan ngomongin pendaki zaman sekarang ataupun zaman dulu, tapi ketika pendaki zaman tahun-tahun sebelum itu kok, ketika melihat sesuatu ataupun kayak tadi contoh pas kena yang kasus pertama yang kena badai, itu cara menanggapi ataupun itu santai gitu loh. Santai kan. Karena kan kita yuk memang di situ tempat gunung, air, hutan itu kan tempat bareng-bareng. Iya. Jadi jurusnya kuncinya satu Mas. Apa? Bismillah. Ya. Kau lamar dengan Bismillah. Enak banget lama ke Bismillah. Kayak gitu itu. Iya nih teman-teman, sobat pendaki semuanya, sobat Rencang Kelana semuanya, ini pengalaman dari Mas Tamplek ini ada lucunya, ada menegangkannya, ada menyeramkannya ketika nenda, bahkan itu bukan nenda, cuma hanya untuk kemul kalau bahasanya ya, untuk kemul, untuk selimut aja, dan akhirnya mereka tetap basah kan, tetap basah, tapi iya tetap dingin, saya yakin dingin. Iya kan, tapi tidak merasakan bahwa itu adalah sebuah halangan ataupun sebuah ancaman yang mengerikan, tapi mereka menikmati sepertinya. Menikmati. Dulu juga ada kok cerita anak hilang. Iya. Nggak tahu ya Pak, karena belum ada medsos ya mungkin. Mungkin sudah ada, tapi sudah ada teman tidak terlalu terbuat di media. Betul. Terus yang kedua itu, jenengan benar-benar memastikan bahwa teman jenengan itu memang dia duluan. Maksud saya kan ada kemungkinan gini Mas Tamplek, logikanya mungkin karena itu malam 17 ya, rame. Mungkin iya dia itu teman jenengan, terus jenengan memang duluan, tapi kemudian teman jenengan itu nyusul dari belakang, tapi tidak ngomong-ngomong, taruh kata ngeprank kayak sekarang. Dia tiba-tiba hanya melipir atau barengi dengan grup lain kan. Bisa jadi. Cuma ya. Nyalipnya kapan ya? Oh dia udah bikin tenda di sana. Bikin tenda zaman dulu lama loh Mas. Iya. Sekarang, kalau sekarang kan tenda. Karena kan ada guide, namanya guide gunung gitu kan. Tinggal naik gunung, tinggal berangkat, tinggal bayar kan. Ada ya? Ada. Kadang-kadang pengen kalau naiknya digendong ada sih Mas? Kalau sekarang bukan digendong Mas, dipakai troli itu. Bisa emang. Kawajen sih. Oh di Kawajen. Harus bayar. Jutaan itu. Berapa? Jutaan, kalau nggak salah 1,5 atau berapa gitu. Mending naik ojek ya? Kalau pakai itu pakai troli itu. Pakai Kawajen. Kalau misalnya naik drone gitu. Aku tuh sebenarnya pengen Mas pengen naik lagi gunung gitu. Cuman kalau udah naik di atas mungkin ngos-ngosan ya sekarang ya. Males turunnya. Kalau turunnya ada nggak jasa turun yang gendong gitu? Kalau nggak gelundung aja jangan bikin gaya deh. Ya itulah teman-teman, pengalaman luar biasa. Jadi teman-teman nanti bisa membayangkan bagaimana sih teman-teman pendaki waktu dulu di tahun-tahun segitu, tahun-tahun 90-an sampai 2000-an itu, mereka seperti apa dari segi berpakaian, dari segi peralatan, dari segi logistik, ataupun dari segi mental. Nah itu mungkin teman-teman bisa membayangkan, dan yang jelas kita bisa ambil pelajaran dari semua itu, dan yang penting kita sekarang kita siapkan dulu semuanya. Kalau kita mau mendaki, jadilah pendaki yang benar, jadilah pendaki yang baik, dan jadilah pendaki yang sehat. Betul. Jadi seperti itu. Sekian dari saya Badai dan Mas Tamplek. Ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berkelana.